Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan segala aktivitas, khususnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Meskipun dengan jarak jauh ini kita tetap semangat dan semoga kita terus bisa bersabar atas segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan sebelum kita mulai, Ustadz ingatkan kembali untuk senantiasa jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah dan cuci tangan sebelum masuk. Baik anak-anak, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan di pelajaran ketiga, yaitu di halaman 52, memahami hari-hari diharamkannya puasa. Ya, hari-hari kita diharamkan berpuasa. Kemarin kita sudah belajar pembatal-pembatal puasa. Sekarang kita akan membahas tentang waktu-waktu di mana kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Bahkan puasa kita pada hari tersebut yaitu bisa menjadi dosa bagi kita. Kita bisa berdosa karena telah menyelisihi perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, hari-hari yang tidak boleh kita atau diharamkan kita untuk berpuasa, yang pertama adalah yaitu pada 2 hari raya. Ya, pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, Nabi SAW melarang puasa pada 2 hari raya, 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri ya, dan hari raya Idul Adha. Ya, kenapa kita dilarang berpuasa di 2 hari raya tersebut? Karena ya, hari raya Idul Fitri adalah hari yang kita berbuka atau dari berpuasa selama 1 bulan. Selama 1 bulan ya kita berpuasa, maka di hari raya ini sebagai hari raya merayakan dari puasa kita selama 30 hari, maka kita diperintahkan untuk bergembira, ya berbuka pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan pada hari raya Idul Adha adalah ya kita diperintahkan untuk makan dan minum pada hari kurban kita pada hari tersebut, pada hari raya tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari raya Idul Adha adalah di mana kita menyembeli hewan kurban dan kita memakan hasil kurban. Tidak mungkin kita bisa makan hasil kurban kalau kita dalam keadaan puasa. Makanya kita dilarang untuk berpuasa pada 2 hari raya tersebut. Hari raya, hari bergembira, hari makan dan minum, ya, dan dilarang kita untuk berpuasa. Itu yang pertama, yaitu di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua yaitu hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik itu adalah pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. 3 hari setelah Idul Adha. Karena Idul Adha itu tanggal 10 dan hari-hari tasyrik itu ada 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, tanggal 11, 12, 13 Hijriah atau 3 hari setelah Idul Adha, ya, setelah hari raya Idul Adha. Jadi ada 4 hari berturut-turut kita dilarang untuk berpuasa. Idul Adhanya, kemudian hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13, 3 hari setelahnya. Ya. Karena hari-hari tasyrik itu sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, ya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ya. Ya, Nabi melarang berpuasa karena pada hari-hari tasyrik itu ya hari-hari di mana kita makan dan minum dan mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari itu dikhususkan, ya hari-hari tasyrik itu dikhususkan untuk makan dan minum ya hasil kurban kita dan mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Itu yang kedua. Yang pertama tadi 2 hari raya, kedua hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ini khusus bagi wanita, ya 3 dan 4 ini khusus bagi wanita,
yaitu ketika wanita sedang haid atau nifas. Ya, ketika sedang haid dan nifas. Ya, itu dilarang bagi wanita untuk berpuasa. Ya, wanita ketika sedang haid ya dan nifas, dan biasanya wanita ini haid ini ya selama 7 hari dalam setiap bulannya. Maka selama hari-hari tersebut wanita tersebut dilarang untuk berpuasa. Begitu juga nifas. Ya, nifas beberapa hari setelah melahirkan atau sebelum melahirkan ya ada keluar darah, maka wanita dilarang berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya, pada hari tersebut, karena Nabi SAW melarang ya wanita ya untuk berpuasa, ya bahkan juga ya dilarang untuk sholat, ya bukan hanya puasa tapi juga sholat, ya dilarang untuk berpuasa dan sholat. Itu ketika yang ketiga, yaitu hari-hari ketika wanita sedang haid dan berpuasa, haid atau nifas. Kemudian yang keempat yaitu puasanya seorang wanita jika suaminya di rumah, ya kecuali dengan izinnya. Ya, jadi wanita atau seorang istri jika ingin berpuasa maka harus minta izin dulu kepada suaminya. Ya, dan ini hanya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan tidak perlu minta izin karena wajib. Ya, dan ini hanya berlaku pada puasa sunnah. Ya, jadi wanita tidak boleh berpuasa, atau seorang istri tidak boleh berpuasa ya, kecuali dengan izin suaminya, izin dari suaminya, dan ini hanya berlaku pada puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan itu maka wajib, ya maka wajib. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah seorang wanita itu berpuasa jika suaminya di rumah tanpa izinnya kecuali puasa Ramadan. Jadi itu anak-anak sekalian, beberapa hal-hal yang hari-hari yang kita tidak bolehkan untuk berpuasa di dalamnya, ya berpuasa di dalamnya. Kira ini apa yang bisa Ustaz sampaikan, dan ini sudah pelajaran kita yang terakhir, dan insya Allah pekan depan kita akan ya PH penilaian harian untuk bab yang ya puasa ini, tentang puasa ini, bab yang kedua. Ya, bab yang kedua mulai dari hal-hal yang memakruhkan, yang membatalkan puasa, dan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.